Hai, kembali lagi di channel YouTube aku Biadara. Dan pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang syarat-syarat mengikuti pertukaran mahasiswa, khususnya program internasional credit transfer. Karena dari kemarin banyak banget yang nanya di DM Instagram aku, Kak, gimana sih caranya ikutan, gimana sih caranya, apakah itu beneran ditawarin atau kita aktif nyari sendiri dan sebagainya. Oke, di sini aku bakalan menjawab pertanyaan kalian dari DM Instagram. Garis besarnya itu mereka banyak banget yang nanya tentang syarat dan tata cara untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi di sini aku bakal bahas yang pertama adalah tata cara mengikuti program International Credit Transfer atau ICT. Jadi mungkin dari pihak universitas itu sudah memilih prodi-prodi mana saja yang bisa mengikuti program ini. Jadi Koor Prediku itu waktu itu menghubungi aku untuk ikutan program pertukaran mahasiswa. Jadi beliau itu menawarkan aku untuk program pertukaran ini. Dan di situ aku pertama-tama disuruh ngumpulin berkas dulu. Nah, berkas-berkas yang dibutuhkan itu diantaranya adalah transkrip nilai, kemudian juga kurikulum vitae, dan sertifikat TOEFL itu minimal 450. Kalau misalnya IELTS itu minimal 5,0. Terus ada juga pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan selanjutnya adalah fotokopi kartu tanda mahasiswa atau KTM. Oke, dan ketika waktu itu aku cuma ngumpulin itu dan tinggal menunggu tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini adalah tahap seleksi wawancara, karena aku udah lolos seleksi berkas kan. Nah, untuk seleksi wawancara ini waktu itu aku masih online dan lewat Zoom, tapi untuk wawancaranya sendiri itu terkait diri kita sendiri. Jadi mereka mewawancara itu berdasarkan CV kita, kemudian transkrip nilai dan sebagainya. Dan wawancaranya itu menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Jadi di awal itu pakai bahasa Indonesia dan di akhir menggunakan bahasa Inggris dengan pertanyaan yang berbeda. Nah, kemudian kita akan bahas tentang syarat-syarat untuk mengikuti program International Credit Transfer. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri non vokasi. Jadi kalau misalnya prodi kalian itu prodi vokasi, itu mohon maaf belum bisa mengikuti program ICT ini. Nah, selanjutnya adalah akreditasi prodi adalah minimal B. Dan kalau misalnya akreditasi prodi kalian masih C atau mungkin belum terakreditasi, itu masih belum bisa mengikuti program ICT ini. Dan selanjutnya adalah mahasiswa S1, S2 maupun S3. Jadi untuk mahasiswa D3 itu tidak bisa mengikuti program ICT. Dan selanjutnya adalah yang pasti warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang mempunyai kewarganegaraan ganda atau mungkin belum memiliki kewarganegaraan, nah itu mohon maaf belum bisa untuk mengikuti program ICT ini. Dan selanjutnya adalah minimal mahasiswa semester 3, dan waktu itu aku masih semester 2, tapi pada saat berjalannya perkuliahan pertukaran ini aku udah memasuki semester 3, jadi itu boleh banget. Dan untuk mahasiswa semester 1, semester 2 itu belum bisa mengikuti program pertukaran ICT. Dan selanjutnya adalah tidak sedang menerima pendanaan dari Kemendikbud. Jadi kalau misalnya kalian udah menerima KIP, misalnya KIP kuliah, nah itu sudah tidak bisa mengikuti program ICT ini. Atau mungkin kalian dapat pertukaran mahasiswa yang dalam negeri, yang MBKM, Kampus Merdeka, nah itu juga sudah tidak bisa. Atau mungkin bisa, tapi untuk uang saku dan sebagainya itu akan terpotong lumayan banyak. Nah, kemudian juga kalau misalkan kalian mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga tertentu yang bukan dari Kemendikbud, itu masih diperbolehkan untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ICT ini. Jadi untuk syarat-syarat dan tata caranya cukup itu aja. Dan menurut aku ini cukup mudah karena TOEFL-nya hanya membutuhkan minimal 450, tidak seperti pertukaran-pertukaran yang lain ke luar negeri terutama itu biasanya membutuhkan sertifikat TOEFL minimal 550 ke atas. Dan ini
minimal cuma 450. Jadi untuk kalian yang pengen banget mengembangkan diri dengan menambah pengalaman pertukaran ke luar negeri, itu bisa banget, karena jujur aku bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, dan waktu itu aku asal nyoba aja, siapa tahu beruntung, dan ternyata emang beneran rezeki aku. Jadi untuk kalian yang masih kurang pede, aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, itu bisa dipelajari dari sekarang karena masih ada waktu untuk belajar bahasa Inggris. Oke, cukup segitu dulu video dari aku mengenai tata cara dan syarat mengikuti International Credit Transfer, pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, langsung aja ke kolom komentar YouTube aku. Dan thank you for watching, bye-bye!